Halo anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Pasti anak-anak luar biasa, kabarnya bahagia selalu. Anak-anak selalu sukacita. Nah, anak-anak, selama masa pandemi, Bu Emi mengingatkan ya, supaya anak-anak tetap prokes, tetap makan yang banyak, istirahat yang banyak. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini, nanti renungannya akan diambilkan dari bacaan Injil ya, bacaan Injil Markus di mana Markus bab 6 ayat 30 sampai 34 dan juga nanti temanya tentang berlibur memperbarui kekuatan. Nah, anak-anak, sebelum nanti dimulai, kita doa dulu ya. Selamat mengikuti PIA online. Halo adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang malam tadi. Saat ini kami boleh mengikuti Pia dan Pir bersama kakak-kakak dan bunda di Pia dan Pir KRSA Tegarjo. Kiranya Engkau menolong kami Bapa, beri kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami supaya kami mengerti tentang firman-Mu dan kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Kami serahkan sekolah minggu online kami di tangan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengar Injil untuk hari ini. Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke tempat yang sepi. Kenapa harus bertolak ke tempat yang sepi? Ya, karena Yesus dan para murid waktu itu mengajar. Ketika mereka mengajar, banyak orang baru yang datang. Orang yang sudah mendengarkan mereka pergi, lalu datang lagi. Akhirnya mereka kelelahan. Bahkan mereka makan pun tidak sempat. Nah, anak-anak, ketika Yesus mengajak mereka untuk menuju ke tempat yang sepi, artinya Yesus ingin beristirahat.
Anak-anak pernah kan ketika belajar, ketika waktu itu ketika kita sekolah, belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, kita diberi kesempatan hari Minggunya kita libur. Benar kan anak-anak? Siapa yang senang ketika hari Minggu tiba? Libur, kita bisa jalan-jalan, kita bisa piknik. Nah, itu yang kita alami ketika dulu sebelum kita mengalami pandemi. Tapi ketika pandemi mulai melanda, anak-anak harus di rumah saja, sekolah dari rumah, bahkan ikut misa pun harus dari rumah, kemana-mana dibatasi. Anak-anak pastinya juga merasa bosan kan? Tapi jika anak-anak bisa mengambil hikmah dari semua kejadian, pasti anak-anak akan lebih pintar. Anak-anak bisa menangkap makna dari ketika kita setelah belajar, setelah kita melakukan banyak aktivitas, kita perlu beristirahat. Nah, sekarang yang harus dilakukan anak-anak istirahat ketika apa? Ketika sudah lelah seharian belajar di sekolah melalui daring, anak-anak kebanyakan pasti lebih sering main game. Nah, anak-anak harus ingat, ada waktunya beristirahat. Jangan terus-menerus main game, jangan terus-menerus melihat gadget, jangan terus-menerus melihat TV. Ada saatnya kita beristirahat. Ada saatnya kita berhenti sejenak dari seluruh aktivitas yang kita lakukan. Beristirahat bisa jadi dengan tidur, atau mungkin ngobrol dengan keluarga, dengan papa mama, ayah, bunda, dengan kakak adik, atau mungkin bisa dengan bermain bersama. Bermain bersama tidak harus dengan gadget, tidak harus dengan komputer, tidak harus dengan laptop. Bermain bersama bisa jadi dengan main tebak-tebakan. Terus ada lagi dulu zaman Bu Indar kecil ada namanya main kartu remi. Boleh jadi itu bisa dijadikan alternatif. Bareng-bareng sama ayah, sama bunda, sama kakak, sama adik, bareng main remi. Itu juga suatu bentuk istirahat kita. Atau sekarang yang lebih tren kartu Uno. Bisa jadi itu juga bisa dipakai untuk mengisi saat-saat kita istirahat. Ingat anak-anak, kita memang sedang mengalami krisis, kita sedang mengalami masa pandemi. Tapi jangan sampai masa pandemi ini menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, menyurutkan semangat kita untuk terus belajar mengikuti sabda-sabda Tuhan. Via online juga bisa tetap kita ikuti dari rumah kan? Sejenak kita melihat dari YouTube kegiatan sekolah minggu. Tapi setelah itu kita juga harus beristirahat. Jangan hanya mengeluh saja. Bosen di rumah, gak bisa ketemu teman-teman. Tidak boleh begitu ya anak-anak. Kondisi memang sedang sulit. Kita sedang diminta untuk membantu program pemerintah di rumah saja. Ingat ya anak-anak, hari Minggu kita diminta untuk di rumah saja. Cari kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Tidak hanya main gadget ya, tidak hanya nonton TV ya. Seperti yang tadi Bu Indar bilang ya, bisa ngobrol dengan ayah bunda, dengan eyang mungkin. Eyang diminta bercerita ketika zaman-zaman muda dulu bagaimana. Atau bisa jadi ayah atau bunda suruh membacakan buku. Itu salah satu bentuk istirahat kita. Salah satunya dengan mengisi hal-hal yang positif. Ingat ya anak-anak, jangan lupa, jangan banyak mengeluh. Oke? Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa 5M. Apa ya? Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Apa lagi ya? Menjaga jarak. Terus ada lagi MM yang lain. Yang jelas, tetap semangat meskipun harus
di rumah saja. Selamat siang anak-anak hebat. Nah, anak-anak, saya percaya, Bu Ani percaya, anak-anak sudah bahagia ya, sudah mengikuti Pia dari awal dan sampai pertengahan dan sekarang sudah sampai pada akhirnya. Nah, terima kasih ya anak-anak. Jaga kesehatan selalu, semoga sehat selalu, anak-anak selalu bahagia dan sukacita. Sampai ketemu Pia online berikutnya. Berkah dalam. Terima kasih anak-anak. Oke, adik-adik, bagaimana sekolah minggu hari ini? Oke, kita akan tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mendampingi kami saat kami mengikuti sekolah minggu bersama kakak-kakak dan bunda di Piapir KRSA Tegarrejo. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, Engkau yang selalu menjagai kami, dan Engkau yang beri kami pengarahan supaya kami selalu jadi anak-anak-Mu yang baik. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau melindungi kami, memberi kami kesehatan, dan memberikan kami damai sejahtera. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu di pagi hari ini, dan kami akan menikmati waktu bersama keluarga kami. Engkau yang lindungi kami selalu ya Bapa, dan kami mohon kiranya Engkau yang memegang erat kami dan menjaga kami dengan kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.